Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku kelas 4. Kita ketemu lagi di pembelajaran tema 7 subtema 1 Mopel IPA. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Contoh dari gaya adalah ketika kalian main tarik tambang dan ketika seseorang sedang memancing. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kamu lihat lagi contoh dari dorongan. Contoh dari dorongan adalah ketika seseorang sedang mendorong gerobak dengan sepeda atau ketika seseorang sedang main bola tenis. Nah, gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat dilihat, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu adalah ada gaya gesek, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, dan juga gaya pegas. Nah, apa sih macam-macam gaya yang tadi Ibu sebutkan? Nah, sekarang kamu lihat satu persatu. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya adalah ketika seseorang sedang mengendarai mobil. Nah, bannya itulah yang menimbulkan terjadinya gaya gesek. Nah, sekarang yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya ketika lampu di rumah kamu itu menyala. Nah, berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan ataupun dorongan dari benda yang bernama magnet. Nah, yang berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi sehingga benda jatuh bergerak menuju ke permukaan bumi. Nah, contohnya adalah ketika apel yang sudah matang jatuh ke dalam bumi ataupun ke dalam tanah. Berikutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Nah, contohnya adalah ketika seseorang sedang menggergaji kayu. Nah, berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya adalah ketika seseorang sedang main panahan ataupun ketapel. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh gaya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya adalah ketika kereta bayi yang didorong dan ketika bola yang ditendang oleh seorang pemain bola. Berikutnya yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika bola yang bergerak, kemudian saat ditangkap oleh kiper, bola tersebut menjadi berhenti. Pengaruh gaya berikutnya adalah benda bisa berubah bentuk. Contohnya adalah ketika saat membuat gerabah tanah liat yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Pengaruh gaya berikutnya adalah benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola tenis berubah arah karena dipukul. Nah, yang kelima, benda berubah kecepatan. Contohnya ketika pada saat sepeda di kayu kuat bergerak semakin cepat. Sedangkan saat direm, sepeda bergerak menjadi lambat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang manfaat gaya otot. Sebelumnya, kamu juga harus tahu dulu apa itu otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Gaya otot dapat dilakukan manusia dan hewan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat gaya ototnya sendiri. Yang pertama, gaya otot dapat mendorong benda. Contoh kegiatannya pada saat mendorong lemari, kereta bayi, ataupun troli. Yang kedua, manfaat gaya otot dapat mengangkat benda.
Contoh kegiatannya pada saat mengangkat buku ataupun tas. Manfaat gaya otot yang ketiga dapat menarik benda. Contoh kegiatannya ketika menarik tali, menarik gerobak sampah, ataupun kuda menarik delman. Nah, berikutnya adalah menahan gerak benda. Contoh kegiatannya menangkap bola ataupun memegangi bola ketika akan jatuh. Nah, sebagai penutup adalah gaya otot berasal dari dalam tubuh kita dan dapat kita kendalikan sesuai kebutuhan kita. Nah, gaya otot selalu kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang ini yang paling penting. Jika otot kita terus digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, maka otot akan mengalami keletihan tentunya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai tema 7 subtema 1 MUPAL IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!